Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Izabullah dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Dan dalam video ini saya ingin membahas tentang media massa dalam proses demokrasi. Sebagaimana yang kita tahu, negara Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi. Yang dalam artian sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu demokrasi. Demokrasi sendiri menurut Aristoteles pada prinsipnya adalah kebebasan. Yang dalam artian setiap warga negara dalam sebuah negara memiliki kebebasan untuk berbagai kekuasaan di dalam negaranya. Dan dalam pandangan lain, menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu berasal dari rakyat. Artinya sebuah pemerintahan dipilih dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan komunikasi massa menurut Charles Schwab merupakan sebuah bentuk komunikasi yang diarahkan kepada khalayak umum secara heterogen dan anonim, sehingga pesan yang disampaikan melalui media massa bersifat terbuka dan pesan tersebut mampu diterima secara serentak oleh khalayak umum. Dan media massa sendiri merupakan alat atau sarana untuk menyampaikan komunikasi tersebut, seperti televisi, koran, maupun media online. Setelah kita mengetahui tentang apa itu komunikasi massa dan media massa, akan muncul pertanyaan dalam benak kita tentang siapa yang mengkomunikasikan komunikasi massa tersebut dalam media massa. Dalam hal ini kita akan mengetahui tentang pers. Sekarang apa itu pers? Jadi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah dibahas tentang pers. Pers sendiri merupakan sebuah lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, data, dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang ada. Oke, dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang proses media massa sebagai proses demokrasi. Sebelum kita bahas, kita akan kembali dulu kepada masa Orde Baru. Pada era ini, kebebasan pers sangat dikekang oleh pemerintah. Bahkan, media massa pada saat itu pun didorong untuk mendukung program-program pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Terlebih dengan adanya Undang-Undang tahun 1966 yang menyebutkan bahwa penerbitan media cetak, penerbitan surat kabar harus memiliki dua izin yang berkaitan. Yang pertama, surat izin cetak yang diberikan oleh Departemen Penerangan, dan yang kedua yaitu surat izin terbit yang diberikan oleh lembaga militer Kopkamtib. Dan setelah Orde Baru, kita berpaling kepada era reformasi, yang dimana dalam era reformasi ini kebebasan pers mulai membangkitkan marwahnya kembali, terlebih dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, sehingga pers saat itu mulai mendapatkan kembali marwahnya sebagai lembaga independen dan memiliki kebebasan berpendapat dan berpikir dalam prosesnya. Kebebasan tersebut tentu harus ada yang mengaturnya, karena kebebasan pun harus sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku, sehingga terbitlah Kode Etik Pers. Namun saat ini dengan adanya pasal-pasal karet pada UU ITE, kebebasan pers kembali ditanyakan. Karena apa? Karena dengan adanya pasal-pasal karet tersebut, banyak aktivis-aktivis yang terjerat Undang-Undang ITE ini setelah mereka
menyuarakan pendapatnya kepada media massa. Jadi, menurut kalian bagaimana kondisi kebebasan pers pada saat ini?